6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Senin 1 Mei 2023 dengan berita utama pagi ini. PHRI Manggarai Barat berkomitmen beri pelayanan prima tamu KTT ASEAN. Paus Fransiskus terima kado lipa Prengisika dan topi songke Manggarai. Bersama saya Rizwan Sumbi, kita ikuti berita selengkapnya. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Manggarai Barat berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada para tamu delegasi konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan Rosa Dalima. Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Manggarai Barat, Irene Tokan di Labuan Bajo mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada para tamu kehormatan yang hadir dalam kegiatan internasional tersebut. Para pekerja telah diajarkan untuk melayani tamu istimewa dengan pelayanan yang prima. Dan setiap hotel juga harus memastikan kebersihan di seluruh area hotel agar para tamu delegasi mendapatkan kenyamanan selama menginap. PHRI pun tetap menjalankan fungsi dan tugasnya, yakni pengawasan memastikan semua pelayanan yang diberikan kepada para tamu telah sesuai dengan standar operasional pelayanan selama ini. Menurut Irene, kehadiran para tamu delegasi menjadi angin segar bagi pengembangan bisnis pariwisata di Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Dengan KTT ASEAN, Irene ingin pariwisata Manggarai Barat dapat dikenal oleh seluruh dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia. Dia pun mengharapkan momentum ASEAN Summit menjadi ajang promosi wisata, sehingga nantinya para tamu delegasi ASEAN dapat kembali lagi ke Labuan Bajo bersama keluarga dan kerabatnya di lain waktu. General Manager Sasgo Hotel Dominic Rajabelen mengatakan pihaknya sudah siap memberikan pelayanan terbaik, apalagi Sasgo Hotel akan menjadi kantor sementara bagi panitia nasional, khususnya dari Sekretariat Negara. Itu semuanya tamu ASEAN Summit dari Sekretariat Negara. Karena mereka adalah panitianya, panitia intinya, jadi mereka memang lebih dulu Kak. Sejatinya kan mulai tanggal 5 itu kan 3 ke atas kan mereka baru datang. Cuman karena mereka panitia, jadi mereka duluan. Jadi kemungkinan jadi sekretariat sementara lah Kak. Selama mereka di Labuan Bajo, mereka akan bersekretariat di sini, berkantor di sini. Dominic juga kemukakan untuk memenuhi kebutuhan hunian selama KTT ASEAN. Pihaknya memajukan acara soft opening hotel dari rencana semula pada Desember 2023 ke 29 April 2023. Oleh karena itu, dari 84 total kamar yang harusnya tersedia, baru 21 unit yang sudah bisa di-running dan seluruhnya dipakai oleh panitia KTT ASEAN. RRI SP Labuan Bajo, Rosa Dalima melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan memastikan pengawasan makanan yang disantap para kepala negara ASEAN dalam penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. KTT ke-42 ASEAN akan berlangsung tanggal 9 sampai 11 Mei 2023 di Labuan Bajo. Dalam kegiatan itu, para kepala negara ASEAN akan hadir dan tinggal di Labuan Bajo. Untuk memastikan keamanan pangan para kepala negara, kepada RRI, Kepala Lokapom Manggarai Barat, AR Nuryadin STP mengatakan pihaknya akan terus mengawasi makanan agar aman dari 8 jenis kandungan berbahaya. Ini akan terus berlanjut dengan teman-teman Pemda juga disupport oleh Lokapom Manggarai Barat selaku tenaga teknis untuk melakukan pengujian terhadap sampel-sampel yang dijual, makanan yang dijual oleh khususnya restoran-restoran besar ya, pasti akan menjadi tujuan utama atau destinasi utama oleh para tamu untuk menyantap atau menikmati hidangan. Pertama kita hadiri adalah restoran-restoran dengan pengunjung terbanyak. Nah, ini akan bertahap kepada seluruh restoran yang ada di Labuan Bajo untuk apa? Untuk menjamin makanan yang mereka sediakan adalah makanan yang bebas
bukan cuma dari formalin, dari boras, vitamin B dan juga metadenial. Di mana harapan kami semua restoran yang tertelusur di Labuan Bajo sebelum acara ASEAN Summit ini terlaksana bisa dikelirkan dan bisa dijamin bahwa mereka menghidangkan makanan-makanan yang memang sudah aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. Sistem pengawasan atau food security terhadap makanan para kepala negara dilakukan lewat pengujian terhadap makanan 3 jam sebelumnya. Jika sampel makanan yang diuji aman dari 8 jenis kandungan berbahaya, maka makanan dapat disajikan kepada para kepala negara. Hasil uji itu pun dikoordinasikan dengan pasukan pengamanan presiden untuk dinyatakan layak dihidangkan atau tidak layak dihidangkan. Perdamaian dan stabilitas kawasan merupakan aspek penting dalam hubungan kerjasama negara anggota ASEAN maupun juga dengan negara mitra. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN menjadi salah satu isu prioritas kekuatan Indonesia 2023. Isu itu menjadi fokus pembahasan Menteri Luar Negeri pada saat briefing triwulan pertama kekuatan ASEAN pada awal April 2023. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Beberapa isu yang akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN berkisar pada tema-tema penguatan institusi ASEAN, penyusunan visi ASEAN pasca 2025, pemulihan ekonomi pasca pandemi, penguatan arsitektur kesehatan di kawasan, serta isu penting lainnya di kawasan, seperti perkembangan implementasi 5PC di Myanmar dan perkembangan lainnya di luar kawasan. Pembahasan isu yang merupakan inisiatif Indonesia ini telah dimulai sejak 2022 dengan disahkannya rekomendasi High Level Task Force on ASEAN Community Post 2025 Vision dan disahkannya untuk penguatan kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN. Hal ini dimaksudkan agar ASEAN dapat bekerja lebih efektif hingga mampu mengatasi tantangan dalam 20 tahun ke depan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun telah menegaskan terkait penguatan tersebut. Kapasitas ASEAN penting untuk diperkuat dan Indonesia ingin menjadikan ASEAN dapat bekerja lebih efektif sehingga mampu mengatasi tantangan masa depan. Pada KTT ke-42 ASEAN yang akan dilaksanakan pada 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, para pemimpin ASEAN akan membahas sejumlah isu penting dalam rangka mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Upaya ini sejalan dengan tema yang diusung dalam keketuaan Indonesia, ASEAN Epicentrum of Growth. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang juga Kepala Pemerintahan Negara Vatikan, Paus Fransiskus menerima kado berupa lipa perenggi tenunan kasika dan topi songke Manggarai dari Romo Doni Migo PR, Imam Keuskupan Maumere. Kado khas NTT ini diberikan Romo Doni Migo PR saat audiensi umum di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan, Roma. Selengkapnya dilaporkan Veranda Garus. Lipa perenggi tenunan khas Maumere, Kabupaten Sika adalah simbol kehormatan yang biasa digunakan pria saat acara adat resmi. Sementara songket Manggarai berbentuk seperti peci, ditenun secara manual, digunakan oleh para pria selain lambang kehormatan juga kepemimpinan. PRRI Romo Doni Migo PR menjelaskan kesempatan beraudiensi bersama Paus Fransiskus merupakan kesempatan langka, sehingga pada saat itu dirinya berinisiatif memberikan hadiah khas dari Flores tersebut. Kesempatan ini memang cukup langka. Kebetulan ada teman imam, dari teman pastor dari Brasil. Dia menulis surat kepada Bapak Suci melalui ini prefektura ini dan mencantumkan nama kami. Karena kami berlima teman akrab tinggal bersama, sekelas, dan kemudian melalui uskupnya di Brasil dia menulis surat sehingga kami memperoleh kesempatan untuk bertemu Bapak Suci. Dijelaskan Romo Doni, lipa perenggi dan topi songke merupakan hadiah dari orang tuanya ketika dirinya mengikuti studi di Roma. Namun karena disibukkan oleh kuliah, dia mengaku tidak sempat menggunakan tenunan maupun topi khas kedua daerah tersebut. Sehingga pada saat dia berkesempatan untuk melakukan audiensi, Romo Doni kemudian memberikan hadiah yang seharusnya untuk dia pribadi kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Jika dia sampai di hadapan kami, lalu saya mempresentasikan kado itu. Saya bawakan ini kenang-kenangan sederhana dari tempat asal saya dari Maumere, Indonesia. Lalu dia tersenyum, dan ketika dia tersenyum, dia lihat kami saling bertatapan, saya sudah tidak ada kata-kata lagi. Di situ saya diam, terus teman yang di samping, teman kelas saya, dia katakan bahwa Bapak Suci berhenti. Itu berarti dia mau mendengarkan penjelasan kamu tentang
2 kado yang kamu bawa. Lalu saya mulai menjelaskan ini lipa perenggi dari Maumere, dibuat dengan bahan-bahan alami dan tenunan secara manual. Dan ini juga topi songke dari Manggarai, dibuat juga dengan bahan alami secara manual sebagai simbol kepemimpinan dan juga kehormatan dan digunakan pada acara-acara khusus. Setelah itu, beliau kemudian langsung mengatakan grazie mille. Romo Doni merupakan pastor paroki di Keuskupan Maumere. Dirinya berada di Roma untuk mengikuti kuliah program magister di Fakultas Komunikasi Institusi Gereja Pontifica Universitas della Santa Croce Roma. RRIND Veranda Garus melaporkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para peternak dan petani yang akan melalu lintaskan hasil pertanian dan peternakan mereka, pihak karantina hewan dan tumbuhan Kabupaten Lembata terus melakukan sosialisasi. Laporan Lady Badin. Demi meminimalisir penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan, juga memberikan jaminan mutu bagi produk pertanian dan peternakan yang akan dilalu lintaskan. Pihak karantina hewan dan tumbuhan Kabupaten Lembata terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Pelabuhan Laut Lewaleba, sekaligus mengadakan pemeriksaan dan sosialisasi kepada pemilik barang. Petugas karantina hewan Kabupaten Lembata, Pipola Walang, mengungkapkan bahwa terkadang pihaknya mendapati produk pertanian dengan jumlah yang dibawa melebihi batas maksimum, maka pihak pemilik barang harus mengurus surat keterangan bebas karantina bagi barang yang akan diangkut keluar dari Pulau Lembata menggunakan kapal laut. Karantina hewan memang selama ini sementara jalan, tapi untuk karantina tumbuhan ini kebetulan mereka baru bergabung di Lembata, baru bergabung 1 bulan akhir Februari kemarin, sehingga artinya kami juga sementara sosialisasi. Kemarin banyak kita sosialisasi di instansi terkait di pelabuhan, terus dinas pertanian, kehutanan, itu terus ada beberapa juga di gudang-gudang yang mau kirim komoditi kayak kemiri, kacang mete, asam. Itu sementara yang di lapangan ini kita sementara bergerak, artinya sosialisasi secara langsung. Ketika ada yang bawa, kita ini langsung di lapangan. Pipola Walang mengungkapkan sosialisasi yang dilakukan pihaknya bukan saja di Pelabuhan Laut Lewaleba, namun juga dilakukan di Dinas Pertanian Kehutanan Kabupaten Lembata dan beberapa gudang penyimpanan komoditi seperti kemiri, kacang mete, dan asam yang akan dikirim keluar dari Pulau Lembata. Menurut Pipola Walang, pentingnya pemeriksaan terhadap lalu lintas hewan dan tumbuhan yang akan dibawa keluar maupun masuk di Kabupaten Lembata dengan tujuan agar tidak terjadinya penyebaran hama maupun penyakit yang ada pada tumbuhan maupun hewan tersebut. Kalau sudah lebih sampai hitungan puluhan kilo sampai tonan, memang harus, tidak, artinya tergantung dari pemilik mau bawa sebanyak apapun. Intinya kalau sudah jumlahnya sudah sampai puluhan kilo harus. Kalau untuk di karantina hewan, kami yang mana lebih menjaga menyangkut penyakit hewan, lalu lintas penyakit hewan, lalu lintas keluar masuk ternak, tapi kita lebih jaga menyangkut penyakit. Begitu juga di karantina tumbuhan, juga lebih jaga ke penyakitnya. Dirinya juga menghimbau kepada setiap pemilik barang, baik hewan maupun tumbuhan di kabupaten tersebut, hendaknya melaporkan ke pihak karantina Kabupaten Lembata sebelum hewan atau tumbuhan tersebut dibawa keluar dari Pulau Lembata, sehingga bisa mendapatkan surat izin atau surat bebas karantina jika membawa barang tumbuhan maupun hewan yang masuk dalam kriteria barang yang wajib memperoleh izin dari pihak karantina. RRIND Lady Badin melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita RRIND edisi pagi ini. Saya Rizwan Sembi, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRIND.